Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala al-habibul mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat, al mu'minin wal mu'minat, was-saimin was-saimat, yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di channel Al-Bahrain dalam rangka talabul ilmi. Harapan dan doa kita mudah-mudahan Allah berkenan menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitil kiram. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan lanjutkan ngaji kita dari kitab Adabus Sulukil Murid karya Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i pada halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi bahri ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi wa barakatihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi al-muridu fi tariqillah tashihu at-taubati ila Allah ta'ala min jami'i dhunub wa in kana alayhi shay'un min al-madhalimi li ahadin min al-khalqi falyubadir bi adaiha ila arbabiha in amkan wa illa fayatlubu al-ihlala minhum fa innal ladhi takunu dhimmatuhu murtahinatan bi huquqil khalqi la yumkinuhu as-sayru ila al-haqqi. Faslun, adapun ini pasal. Wa awwalu syai'in, dan hal yang pertama kali, yabda'u yang memulai, bihi dengan perkara yang pertama kali itu siapa? Al-muridu, seorang murid, orang yang menempuh jalan fi tariqillahi, di jalur Allah. Apa hal yang pertama kali ditempuh? Tashihut taubati, meluruskan taubat ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Taubat dari apa? Min jami'i dhunub, dari semua dosa-dosa. Wa in kana alaihi syai'un, dan jika ada pada diri seseorang syai'un, sesuatu dosa, minal madzalimi, berupa kezaliman atau tindakan-tindakan aniaya, kepada siapa? Li ahadin, terhadap seseorang, minal khalqi, dari makhluk Allah. Falyubadir, maka hendaklah ia, biadaiha, untuk segera menunaikan atau membayarkan kepada siapa? Ila arbabiha, kepada para pemilik hak yang telah dilanggarnya, atau kepada orang-orang yang telah dizaliminya. In amkana, jika memungkinkan. Wa illa, dan jika tidak memungkinkan, fayatlubu, maka hendaklah ia mencari atau menuntut
al-ihlala, keikhlasan atau kerelaan minhum dari mereka orang-orang yang telah dizaliminya. Kenapa? Fa innal ladzi takunu dhimmatuhu murtahinatan. Fa innal ladzi, karena sesungguhnya seseorang takunu dhimmatuhu, yang mana tanggungannya itu murtahinatan, tergadaikan, artinya tergantung, bi huquqil khalqi, dengan hak-hak makhluk Allah, hak-hak adami, la yumkinuhu, maka tidak mungkin baginya apa itu as-sairu, menempuh jalur ilal haqqi, kepada Allah Ta'ala, zat yang maha hak. Pada paragraf ini Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad memberikan beberapa pelajaran penting dan bermanfaat buat kita dalam konteks at-tariq lil wusul ilallah, menempuh jalur menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau katakan bahwa hal pertama kali yang semestinya dilakukan oleh kita atau oleh siapapun yang ingin menggapai ridha Allah, untuk mencapai wusul ilallah, adalah tashihut taubah, meluruskan taubat. Artinya bertaubat dengan cara yang baik dan benar, taubat dengan cara yang sempurna sesuai dengan kualifikasi, syarat-syarat dan rukunnya. Sebab ada di antara kita orang yang melakukan taubat atau mengklaim dirinya taubat, bertaubat kepada Allah, tetapi cara yang dilakukannya tidak memenuhi kriteria atau standar kualifikasi pertaubatan yang benar. Pada poin berikutnya, Al-Habib Abdullah mengatakan bahwa di dalam taubat yang benar ini, itu harus kita lakukan min jami'idz dzunub. Ada kalimat min jami'idz dzunub, dari semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kenapa semua? Iya, karena ketika kita bertobat minta ampun kepada Allah, kita tidak bisa melakukan pertobatan secara parsial atau sepotong-sepotong. Bertobat atas satu dosa tetapi tidak bertobat atas dosa yang lain. Sementara kita tahu bahwa kita ini manusia adalah mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan dosa dan lupa. Begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Ada dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Ada dosa yang terasa maupun tidak terasa. Ada dosa yang kadang kita akui dan tidak kita akui. Bahkan lebih dari itu, ada dosa besar dan ada dosa kecil. Semuanya tidak bisa kita pisah-pisahkan. Sepanjang bernama dosa, maka semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita mintakan taubat kepada Allah dengan cara yang sahih atau yang benar. Dan secara umum, dosa yang kita mintakan pertaubatan, ampunan kepada Allah, itu ada dua. Pertama, dosa dalam urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk pengingkaran kita terhadap perintah-perintah Allah, pengabaian kita terhadap perintah Allah. Kita seringkali mengabaikan taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Atau sebaliknya, kita seringkali melanggar aturan Allah dengan cara melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, sadar maupun tidak sadar. Yang pertama itu dosa kita kepada Allah. Yang kedua adalah dosa kita kepada hamba Allah, kepada makhluk Allah, kepada sesama manusia, yang semuanya juga harus kita mintakan taubat kepada Allah, baik dosa kita kepada Allah maupun dosa kita kepada manusia. Pada bagian ini Al-Habib Abdullah memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana cara kita bertaubat kepada Allah dari dosa kita kepada manusia. Wa in kana alaihi syai'un, dan jika ada pada diri seseorang itu syai'un, sesuatu dosa. Dosa yang bagaimana? Minal mazalimi, berupa kezaliman-kezaliman, tindakan-tindakan aniaya kita, liahatin kepada salah seseorang atau seseorang minal khalqi, dari makhluk Allah. Misalnya kita pernah berbuat zalim kepada orang lain dengan tutur kata kita, perbuatan kita, perilaku kita, bahkan hati kita. Mungkin kita pernah menyakiti orang dengan mulut kita. Kita pernah menyindir orang, mempermalukan orang di depan orang lain.
kita pernah meruntuhkan martabat orang, meruntuhkan harga diri orang, menghina orang, melecehkan orang, memfitnah orang, dan seterusnya. Intinya kita telah melanggar hak orang lain dengan kesombongan kita, sehingga kita telah melakukan dosa kepada orang lain dengan perbuatan yang zalim. Maka jika itu yang terjadi, kata Al-Habib Abdullah, falyubadir, maka hendaklah ia mensegerakan. Untuk apa? Biadaiha, untuk menunaikan hak orang lain yang telah dilanggar. Ila arbabiha, kepada para pemilik hak tersebut yang telah kita langgar. Ada kalimat falyubadir, al-mubadarah, bersegera. Artinya bahwa di dalam kesadaran kita telah melakukan dosa dan kesalahan kepada orang, harus muncul kesadaran agar kita segera meminta maaf pada Allah, bertaubat kepada Allah. Jangan menunda-nunda lagi kesalahan dan dosa kita kepada hamba Allah. Karena kita tahu bisa jadi ketika dalam proses penundaan kita tidak panjang umur, Allah terlanjur mencabut nyawa kita, sehingga kita tidak sempat meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Maka mensegerakan adalah bagian penting di dalam proses pertaubatan kita, terutama terkait juga dengan urusan kita kepada orang lain. In amkana, jika memungkinkan hal itu. Artinya apa? Ada upaya secara maksimal dengan memanfaatkan segala potensi peluang kemungkinan sepanjang kita masih hidup untuk mengembalikan hak-hak orang lain yang pernah kita zalimi. Kalaulah hak itu berupa harta, kita kembalikan harta yang bersangkutan. Kalaulah hak itu berupa harga diri dan kehormatan, kita kembalikan harga diri dan kehormatannya dengan cara merehabilitasi. Kita jumpai orang yang bersangkutan, untuk kemudian kita minta maaf kepada yang bersangkutan dengan mengembalikan hak-hak yang pernah kita ambil. Jika mungkin, artinya jika hak itu masih ada pada kita, jika benda atau sesuatu itu masih ada pada kita. Namun ketika benda itu, hak itu sudah hilang, tidak ada lagi pada kita, dan kita tidak mungkin mengembalikannya. Satu contoh misalnya, kalau kita dulu misalnya hidup di kampung, kita pernah mengambil mangga orang. Mangga orang kita ambil tanpa izin, dosa. Akhirnya mangga kita makan, padahal bukan hak kita, itu hak orang yang punya mangga. Hari ini mangganya sudah tidak ada karena sudah kita makan. Begitu kita teringat dosa, salah kita akan mencuri mangga orang, kita cari orang yang bersangkutan. Tentu tidak mungkin kita mengembalikan mangga yang sudah kita makan dan habis terbuang di tempat kotor. Lantas bagaimana? Maka tetap kita datangi orang yang bersangkutan untuk minta maaf, karena tidak mungkin mengembalikan barang. Maka wa illa fayatlubul ihlala minhum. Kalau tidak mungkin fayatlubu, maka cari, tuntut al-ihlala minhum, keridhaan, keikhlasan, kerelaan dari yang bersangkutan. Bahwa dulu saya pernah syarah kepada Anda, tapi barangnya sekarang sudah nggak ada, saya nggak mungkin mengembalikannya, mohon maafkan saya, ampuni saya. Kira-kira begitu dalam bahasa kita. Kenapa ini menjadi penting? Fa innal ladzi takunu dhimmatuhu murtahinatan, karena seseorang yang pertanggungannya, kaitannya dengan orang lain masih menggantung, entah itu berupa hutang piutang, salah, janji, sumpah, dan seterusnya. Jika semuanya masih menggantung, dan itu terkait hukukil khalqi, dengan hak-hak makhluk Allah, hukukil adami, hak-hak anak keturunan Adam, maka penggantungan itu atau hal yang menggantung itu akan menyebabkan la yumkinuhu sayru ilal haq, tidak akan memungkinkan baginya, bagi kita, as-sayru ilal haq, untuk menggapai perjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bahwa tanggungan kita kepada makhluk Allah akan menjadi salah satu sebab yang menghalangi kedekatan kita kepada Allah.
ini akan berbanding lurus. Semakin besar tanggungan kita yang belum kita selesaikan dengan orang lain, maka semakin besar beban kita, dan itu akan semakin menghalangi kita usul ilallah, sampai kepada Allah. Oleh karena itu, jika kita ingin mempercepat usul kita kepada Allah, kurangilah beban-beban kita kepada makhluk Allah. Bersihkan diri kita dari tanggungan-tanggungan yang masih membelit kita terkait dengan makhluk Allah. Maka semakin sedikit beban kita dengan makhluk Allah, semakin ringan kita menggapai jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. A'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk senantiasa istiqamah menempuh jalan menuju ridhanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesadaran kepada kita untuk senantiasa bertaubat, mohon ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Hadani Allah wa iyyakum wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.